putri kandung ibu. Akhirnya ibu menemukanmu. Bagus, bagus. Mulai sekarang, ayah tak akan biarkanmu tersakiti sedikit pun lagi. Tenang saja. Kakak-kakak akan melindungimu. Aku hampir saja lupa. Aku ini cuma anak angkat. Yang diam-diam menikmati kebahagiaan orang. Pasti harus dikembalikan. Sembunyi-sembunyi menikmati kebahagiaan orang lain. Ujung-ujungnya pasti harus dibayar. Kau pencuri. Merebut sarang burung orang. Akulah satu-satunya putri sah keluarga Pratama. Bintang. Kami pulang. Bintang. Ada apa, Bintang? Ini, apakah sakit? Adik, mengapa kau mendorongku? Kalau kau tidak menyukaiku, aku pergi saja. Biarkan begitu. Kau sendiri yang jatuh dari tangga. Aku ingin menolongmu. Bintanglah putri kandungku. Kau anak angkat. Berani-beraninya kau menyakitinya. Tidakkah kau tahu dia punya penyakit jantung? Aku sangat kecewa padamu. Bagaimana kau bisa menjadi sejahat ini sekarang? Seharusnya dulu tidak membawamu pulang. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Kalau ada lagi lain kali, keluarlah dari keluarga Pratama. Proyek Tidur Purnama. Sekarang progresnya terhenti. Di sini, aku mencari sukarelawan dari masyarakat. Aku berjanji memberikan Anda dan keluarga imbalan tertinggi. Ini akta kematian. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi bulan pertiwi. Informasi Anda akan dirahasiakan mutlak. Bahkan termasuk Pak Gilang dan keluarga Anda. Dalam 3 hari, jika Anda menyesal, bisa menghubungiku kapan saja. Terima kasih sudah merepotkan. Kakak Gilang, aku akan jadi sukarelawan pertamamu. Anggap saja ini sebagai balas budi atas jasa keluarga Pratama membesarkanku. Bintang, kan udah gue bilang, diam di rumah aja yang bener. Kan kita mau antar kamu periksa kesehatan? Iya betul. Jantungmu kan tidak sehat. Jangan sembarangan jalan-jalan. Ah, gak apa-apa aja, kakak-kakak. Kalian baik banget sama aku. Gimana mungkin aku tega merepotkan kalian lagi sih? Kamu kan adik kandung kami. Masa nggak kami rawat? Lalu mau rawat siapa lagi? Tinggal 3 hari lagi nih. Ulang tahun ke-18 gue. Mungkin ini bakal jadi ulang tahun terakhir gue. Bulan, kenapa kamu di sini? Hipoglikemia gue mau kambuh nih. Bulan, Kakak Gilang, dadaku sakit sekali. Bintang, jantungmu kambuh lagi? kakak Gilang. Cepetan nyetir. Si Bulan itu pasti pura-pura lagi. Lupa berapa kali dia udah bohong gini? Sekarang buruan kita antar Bintang ke rumah sakit. Kakak Gilang, sakit sekali kakak. Kakak Gilang, Belum puas main sandiwara, ya? Pergi sana, udahan main mati-matian. kalaupun gue benar-benar hilang dari dunia ini, pasti kalian gak peduli ya? Ya sudah, gue harap kalian selalu bahagia. Bulan, Ada APA, jangan nakut nakutin kakak. Aku langsung panggil dokter dari seluruh dunia buat periksa kamu. Kamu pasti bisa sembuh. Ini salah kakak. Kakak sudah mengabaikanmu. Kakak, Bulan, jangan nangis ya. Kakak. Bibi Wulan. Ternyata cuma mimpi. Bibi bawain bubur favoritmu, nih. Hipoglikemia Emu ini udah lebih dari 10 tahun loh. Kenapa nggak bilang-bilang ke para kakak? Dulunya kan takut bikin mereka khawatir. Sekarang, Pak Pratama, cepetan, di sini.
Ayah, Ibu. salah kamar. Bintang ada di sebelah. Kamu kenapa lagi sih? Sudahlah, jangan buang-buang waktu di sini. Bintang masih nunggu kita. Enak. Dulu kalian baik-baik saja. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Nona Bulan. Nona, kamu benar-benar mau ikut? Jadi sekarang ITU? Penelitian ini adalah jerih payah kakak Gilang selama 5 tahun. Ini juga hal terakhir yang bisa kulakukan untuk keluarga Pratama. Bibi Wulan, tolong jaga rahasia ini untukku ya. Bibi Wulan, kamu harus jaga rahasia ini untukku. Merekam hari yang bahagia. Meski hari ini aku sakit, tapi keluargaku, semuanya ada di sini. Bintang, minum buburnya selagi hangat. Apa ini khusus dibuat untukku? Tentu saja. Orang lain gak bakal dapat. Sini, minum lagi 1 suap. Ibu buatkan bubur untukmu. Aku paling suka bubur yang dibuat ibu. Selama kamu mau minum, ibu akan buatkan untukmu setiap hari. Oke, Senang banget punya ibu. Sini. minum buburnya. Kilyargaku, semuanya ada di sini. Aku larang mereka datang, tapi mereka nggak tenang. Kamu kan satu-satunya adik kami. Masa iya kami biarin kamu sendirian di ruang pasien? Inikah rasanya jadi putri kesayangan keluarga? Aku juga pengin dimanja. Punya 3 kakak laki-laki. Sungguh beruntung. Aku juga pengin jadi adik mereka. Nggak boleh. Aku kan satu-satunya. Adik Mirka. Hari ini aku yang duluan datang. Adik naik mobilku. Terakhir kan kamu. Sekarang giliranku dong. Aku nggak lihat. Kalian kasih jalan dong. Adik, Kimari. Sudah. Kalian jangan berebut. Hari ini kita pulang bersama. Ayo pergi. Di keluarga ini, aku cuma pengganti. Halo. Sukarlawannya sudah ketemu. Akhirnya ketemu. Siapa dia? Pak Gilang. Sukarlawannya adalah Pak Gilang. Anda pernah memberi perintah. Informasi sukarelawan harus dirahasiakan secara mutlak. Tak boleh ada yang bocorkan kepada siapapun, termasuk kau. Betul. Aturan tak boleh dilanggar. Pastikan perlakukan keluarga sukarelawan dengan baik. Semua biaya akan ditanggung oleh keluarga Pratama. Pak Gilang, pada data sukarelawan, tertulis sebagai anak yatim piatu. Kalian tunggui Bintang di sini. Aku mau periksa Bulan. Beranti. Bintang itu adik kandungmu. Lihat, dia masih sakit. Tadake PA. Saya sudah terbiasa sendirian. Mungkin adiknya yang lebih butuh ditemani. Bulan telah hidup bersama, kita selama 2 tahun. Sekarang dia di rumah sakit. Setidaknya kita harus menjenguknya. Aku juga mau ikut. Saat aku di panti asuhan dulu, aku tak pernah sekalipun berharap punya keluarga. Tapi Tuhan memberiku hadiah, mempertemukanku dengan mereka. Baru kusadari, hidup itu manis. Tapi gula yang sudah kedaluarsa, bagaikan ias. Jika diberi pilihan sekali lagi, aku tak akan lagi menjadi keluarga mereka. Bulan Pertiwi. Selama ini, keluarga Pratama telah mengecewakanmu. Oh ya? Kak,
Kita seharusnya mendengar kata ayah dan ibu. Tidak seharusnya menjengukmu. Kalau tidak, kami takkan mendengarmu berkata, perkataan tak tahu berterima kasih seperti ini. Kau sangat mengecewakanku. Kami memperlakukanmu seperti adik kandung. Kau beruntung bisa menjadi putri keluarga Pratama. Itu sudah mengangkat derajatmu. Sekarang malah kamu yang tidak puas. Bangun kamu, jelaskan. Apa maksud ucapanmu tadi? Nona Bulan dia bukan bermaksud begitu. Dia menganggap keluarga Pratama lebih penting daripada nyawanya sendiri. Bahkan, maaf, aku bicara tanpa berpikir. Jangan marah ya. Lagi pula kalian memang sudah benci aku. Sekali lagi pun gak masalah. Tuan muda kedua. Kornea mata Tuan sudah cocok. Serius? Kakak kedua, akhirnya kakak bisa melihat. Bulan. Aku nanti bisa melihat. Aku nggak mau dengar lagi. Kamu minta mataku. kakak kedua. Hati-hati tangganya. Jangan takut kakak kedua, nanti aku jadi mata kamu. Kakak, lihatlah dunia ini. Halo, bisa tolong bantu aku lagi? Silakan. Tolong, seminggu lagi, sumbangkan kornea mataku. Cornea mata? Hari ini keluarga Pratama dapat 2 kebahagiaan. Jangan sampai ribut karena hal kecil ini. Dua kebahagiaan? Kamu belum tahu ya? Proyek Tidur Purnama sudah dapat sukarelawan. Kami rencananya 3 hari lagi akan mengadakan pesta kemenangan untuk merayakan kebahagiaan besar keluarga Pratama ini. Memang harus dirayakan. 3 hari lagi ulang tahunku. Sepertinya kalian sudah lupa kalau tahu sukarelawannya adalah aku. Apa kalian akan sedikit sedih? Soalnya proyek ini dinamai dengan namamu. Para tuan muda, ternyata diam-diam menyiapkan kejutan ulang tahun untukmu. Tampaknya mereka masih memikirkanmu. Bagaimana kalau kamu? Suka? Cantik sekali ya. Sepatu hak tinggi yang secantik ini. Seharusnya hanya putri yang boleh memakainya. Bulan kecil kita ini adalah putri. Saat kamu berusia 18 tahun, kakak akan pesankan khusus untukmu sepasang sepatu kristal yang satu-satunya di dunia. Ini bukan ukuran kakiku. Hei, kenapa kamu selalu suka mencuri barang orang? Ini sepatu yang khusus dipesan kakak untukku. Sekarang jadi kotor karena tangan kotormu. Ternyata bukan untukku. Kakak. Di mana sopan santunmu? Kenapa kamu mengambil barang bintang? Maaf. Aku kira itu untukku. Berharap terlalu tinggi. Apa semua barang di rumah ini untukmu? Apa aku yang terlalu berharap? Atau kalian yang terlalu memberi harapan? Hanya aku yang menganggap serius janji yang diucapkan sembarangan. Kalau adik suka, berikan saja padanya. Lagi pula aku tidak pantas memakai sepatu secantik itu. Omong kosong. Selama putriku suka, apalagi cuma sepasang sepatu hak tinggi. Bahkan seluruh etalase toko, ibu akan belikan untukmu. Ibu. Bulan Pertiwi, sepasang sepatu saja kamu mau rebut dari bintang? Di rumah ini, bukan apa yang kamu inginkan pasti bisa kamu dapatkan. Sungguh iri hati dan serakah. Bersihkan sepatunya. Minta maaf pada bintang. Bulan. Katakan pada ayah, apa yang kamu harapkan tadi? Bahkan jika kamu ingin bintang di langit, ayah akan turunkan untukmu. Anak kami berharga mendapatkan yang terbaik. Aku hanya ingin keluarga kita selalu bersama selamanya. Baik. Habit sekali.
Pada akhirnya, hanya aku yang berpegang teguh pada masa lalu, tak mau melepaskannya. Mereka baru satu keluarga. Biar Bibi Wulan yang bersihkan untuk Nona Bintang. Bibi Wulan, aku saja yang melakukannya. Sudah, jangan dibersihkan lagi. Lain kali jangan begini. Tidak akan ada lain kali. Terima kasih Kakak Gilang telah memberiku sepatu ini. Aku sangat menyukainya. Aku pasti akan memakainya untuk menghadiri pesta keberhasilanmu. Sudah. Kalau kamu memang sangat suka, Kakak Gilang akan pesankan sepasang lagi khusus untukmu. Terima kasih, Kakak Gilang. Tidak perlu. Sok baik amat. Dulu keluargamu terlalu baik padamu. Makanya kamu jadi serakah seperti ini. Kakak ketiga. Aku akan segera pergi. Kalian tidak akan pernah marah lagi karena aku. Siapa yang mengotak-atik kamarku? Adik. Akhir-akhir ini kondisiku kurang baik. Kakak-kakak merasa naik turun tangga. Terlalu merepotkan bagiku. Jadi mereka menyuruhku tinggal di sini dulu. Kamu tidak keberatan, kan? Kalian yang menyuruhnya pindah ke sini. Menurut ibu, kamarmu yang paling banyak dapat cahaya. Sangat cocok untuk Bintang memulihkan diri. Kondisi Bintang sedang tidak sehat. Kamu jangan berebut dengannya. Berebut? Sejak dia kembali? Pernahkah aku berebut apapun dengannya? Kamu mau bilang apa lagi? Bintang sendirian di luar. Sudah menderita bertahun-tahun. Hanya sebuah kamar saja. Memberikannya untuknya kenapa? Aku yang pindah. Jangan pindah. Aku punya kebiasaan bersih-bersih. Aku tidak suka berengke disentuh orang lain. Kalau gitu, coba katakan. Mau tidur di mana aku? Bukannya masih ada satu kamar tamu? Xiao Yu, kamu harus bertahan beberapa hari dulu. Baiklah. Lagi pula di rumah ini, aku juga nggak akan tinggal lama. Aku bantu kamu. Nggak usah. Tuan Muda, kamar tamu itu penuh barang-barang rongsokan. Lampunya juga rusak, ada kecoa lagi, nggak bisa dihuni. Kalau gitu, kamu langsung bersihin sekarang. Nggak apa-apa. Aku bantu kamu ya adik. Kamu pikir kamu anak angin-anginan, berani senjen aku? Adik, ini kamar dengan pencahayaan terbaik di rumah kita. Dan semua barang-barang ini sudah kami pilih dengan teliti. Termasuk tempat tidur ini. Kami pesan khusus dari Prancis. Dan semua perabotan ini. Kalau adik tidak suka bagian mana, kami ganti untukmu. Aku suka sekali. Kalian baik banget sama aku. Karena di hati kami, kamu selamanya yang paling penting. Ternyata, di rumah ini sudah nggak ada tempat untukku. Xiao Tuanyuan. Tanganmu terluka parah begini. Kenapa tidak bilang pada kami? Aku tak mau bikin kakak-kakak khawatir. Kakak, kalian lihat Xiao Tuanyuan? Kamu masih berani sebut si kucing sialan itu? Lihat cakarnya di tangan Bintang. Nanti kalau ketemu, akan kuhajar dia. Xiao Tuanyuan tak pernah nakal. Kakak, Xiao Tuanyuan kan kamu yang kasih. Kamu tahu itu. Orang saja bisa berubah.
Apalagi seekor kucing. Lebih baik dia jangan pernah pulang. Memang semua bisa berubah. Dia kan dulu kalian yang bawa pulang. Benar juga di rumah ini, yang tak dihargai bukan kumakaking. Nanti kalau kutemukan dia, aku bawa dia pergi. Kita barusan. Terlalu keras sama dia ya. Ayo, kita lihat dia. Xiao Tuanyuan. Xiao Tuanyuan, Xiao Tuanyuan. Kenapa? Xiao Yu. Adik. Jangan sedih lagi. Kamu suka hadiah dariku? Kamu yang. Xiao Tuanyuan. Aku akan mencekikmu. Aduh. Bulan, kamu gila. Kakak. Dialah yang menyebabkan Xiao Tuanyuan mati. Aku tidak punya adik perempuan. Kenapa kamu menuduhku? Sebenarnya, kamu sendiri yang tidak menjaga kucingnya dengan baik. Masih menyalahkan orang lain. Sudahlah, nanti aku belikan kamu yang baru. Sudah. Di luar dingin, pulang dulu saja. Tidak bisa pulang lagi. Nanti saat kami tidak di rumah, biarkan dia menemanimu menggantikan kami. Cepat beri dia nama. Kalau begitu, namakan dia Xiao Tuanyuan. Baik. Xiao Tuanyuan. Kakak-kakak semua sudah berubah. Kamu juga akan meninggalkanku? Salju turun begitu lebat, tidak tahu juga pulang. Kenapa begitu kejam? Tadi bagaimana bisa kamu memukulnya? Dulu kamu tidak tega mengatakan hal seperti itu padanya. Aku. Xiao Tuanyuan. Aku akan segera menemanimu. Bulan. 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 Bermimpi lagi. Kamu akhirnya sadar. Kamu pingsan semalaman. Jangan sembrono lagi di kemudian hari. Maaf ya, Bulan. Kakak ketiga tidak seharusnya bertindak kasar padamu. Bulan. Coba periksa. Adakah bagian lain di tubuhmu yang masih tidak enak? Ini gaun yang kami siapkan untukmu. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Kamu harus hadir dengan berpakaian paling bagus. Kalian. Masih ingat hari ini hari APA? Tentu saja. Hari ini adalah pesta perayaan keberhasilan proyek Tidur Purnama. Sebenarnya apa yang aku harapkan? Mana mungkin mereka ingat hari ulang tahunku. Ini cuma perayaan untuk hari kepergianku saja. Apa ini? Apa ini? Bukan main. Nona Bintang kambuh penyakit jantungnya. Alasan yang sama lagi. Aku baik-baik saja. Kalian pergi lihat dia saja. Bulan. Kamu jaga dirimu dulu. Kakak ketiga jamin. Setelah pesta perayaan selesai, aku pasti belikan kamu seekor kucing, yang persis sama. Kali ini, aku tidak akan menunggu lagi.
Pak Gilang datang. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, untuk bersama keluarga Pratama, merayakan peluncuran sukses proyek Tidur Purnama. Semua ini berkat sukarelawan yang tidak diketahui namanya. Mari kita angkat gelas untuknya. Selain itu, putri keluarga Pratama yang hilang bertahun-tahun, telah ditemukan selama 2 tahun. Manfaatkan kesempatan ini, saya umumkan secara resmi kepada semua, proyek Tidur Purnama akan diganti namanya menjadi Proyek Tidur Bintang Bulan. Manusia. M. Bintang dan Bulan, keduanya adalah orang terpenting dalam keluarga kami. Kakak. Mulai sekarang di keluarga Pratama, tidak akan ada lagi bulan. Proyek yang kemarin itu sudah habis uangnya. Bagaimana kalau kamu invest lagi? Ah, kakakmu itu beneran buta ya? Kok aku rasa, Dia sama aja kayak orang normal. pasti buta beneran. Kakak, aku panggang daging untuk kakak. Cepetan makan. Oke. Kamu tega banget ya? Itu kan kakak kandungmu sendiri. Kakak kandung. Kakak. Adik, gimana bisa kamu sengaja dorong kakak sampai jatuh? Adik, kamu? Kakak. Aku enggak, aku lihat kakak hampir jatuh ke pemanggang. Kamu bohong, banyak yang lihat. Masa iya kami sengaja fitnah kamu? YK, Camille Semualia. Kamu yang dorong tuan muda. Cukup. Xiao YQ. Hari ini hari bahagia keluarga Pratama. Untuk masalah ini, aku nggak akan menghitung denganmu. Kamu nggak percaya aku? Kalau tadi beneran ada pemanggang di depan, terus kenapa Bintang nggak ingetin aku? Dan, Terrace, gimana mungkin kamu ngorbanin nyawamu buat nyelamatin aku? aku mau. Kakak. Kakak, kamu nggak apa-apa? Adik. Kamu nggak cedera di mana-mana kan? Adik. Lain kali kalau ada bahaya, jangan langsung nyelonong. Lindungin diri dulu. Sebahaya apapun, aku akan selalu berdiri di depan kakak. Tapi lain kali, enggak lagi. Hipoglikemiaku kambuh lagi. Obat. Bulan. Aku bukan itu maksudnya. Berhenti berpura-pura. Setelah hari ini, kakak keduaku selesai operasi kornea, akan bisa melihatmu. Semua trik kecilmu ini tidak akan berguna lagi. Bulan Pertiwi. Aku pasti akan mengusirmu dari keluarga Pratama. Bintang. Bintang, bintang. Kamu gila? Apa kamu mau nyawa Bintang? Bulan Pertiwi. Memanfaatkan kasih sayang kami padamu. Semakin tidak tahu diri, benarkah? Kasih sayang? Sudahlah. Aku sudah tidak punya tenaga untuk menjelaskan pada kalian. Aku butuh obat. Berhenti berpura-pura. Kamu sakit apa? Sekarang yang paling butuh pertolongan adalah Bintang. Lihat, sampai seperti apa kamu melukai Bintang. Masih berpura-pura jadi korban di sini. Cepat minta maaf. Aku tidak apa. Aku yang bikin adikku tidak senang. Aku yang minta maaf padanya. Hei, ini ada hubungan apa denganmu? Yang harus minta maaf adalah dia. Obat. Kakak, adik. Kata-kata Bulan sepertinya aneh. Bulan kecil. Kamu sakit apa? Kenapa kami tidak tahu?
Adik-adik. Barusan salah kakak. Aku minta maaf. Kamu mau apa? Sudah kubilang. Aku akan mengusirmu dari keluarga Pratama. Oh ya, kamu tidak tahu ya? Kucingmu itu, matinya sangat mengenaskan. Bintang Cahyani. Aku bunuh kamu. Bintang. Bintang. Ada pembunuhan. Bulan Pertiwi mau bunuh Bintang Cahyani. Bintang, kamu baik-baik saja? Kakak, tolong aku. Bintang Cahyani. Untuk apa kamu melakukan ini? Meskipun kamu tidak melakukannya, mereka juga akan membelamu tanpa syarat. Bangsa, berani-beraninya masih membantah di sini. Dia kan kakakmu. Kenapa aku memelihara pengacau sepertimu? Kami sudah salah apa padamu? Sampai-sampai membalas seperti ini? Aku benar-benar menyesal membawamu kembali ke keluarga Pratama. Sehingga terjadi hal seperti hari ini. Aku tidak. Sudahlah. Bagaimanapun juga, apa pun yang kukatakan, kalian tetap tidak akan percaya. Bulan. Selama ini, kami sudah memberikanmu semua perhatian dan kasih sayang. Tapi malah kamu jadikan semua itu bahan tertawaan. Aku sangat kecewa. Kakak Gilang. Anak Yong Taktayu Balabudi. Hari ini, keluarga Pratama akan memutuskan hubungan denganmu. Ayah. Lagi pula, Bulan tetap adik kami. Suruh saja dia minta maaf kepada Bintang. Iya, ayah. Sebagai kakak, aku juga tidak akan terlalu mempermasalahkan adikku. Aku setuju untuk memutuskan hubungan. Mungkin semua ini adalah kesalahan dari awal. Sekarang, semuanya harus kembali ke jalur yang semestinya. Bulan. Jangan gegabah dulu. Bisa lebih mengerti keadaan tidak? Semenarik itukah bagimu untuk meninggalkan keluarga Pratama? Meninggalkan kami? Kalau kamu memang tidak mau menjadi bagian dari keluarga Pratama lagi, jangan pernah kembali lagi. Kakak ketiga. Kalau begitu, seperti yang kau harapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat tinggal. Ternyata, hari ulang tahunku juga adalah hari perpisahanku dengan keluarga ini. Kita benar-benar gak mau kejar Bulan? Dia nggak punya teman selain kita. Kalau dia udah selesai ngambek, dia pasti balik sendiri. Anggap aja ini buat ngasih pelajaran. Pak. Tapi kalau Bapak bilang, buat putus hubungan gitu. Bukannya itu terlalu menyakiti Bulan? Akulagi et Mozi tadi. Bulan. Seharusnya dia nggak bakal mempermasalahkannya. Pak Gilang, foto keluarga yang Bapak pesan, masih mau difoto? Nona Bulan. Aku sudah lama nungguin kamu. Sini. Nona. Hari ini ulang tahun kamu. Aku buatkan kamu mie panjang umur. Masih ada yang ingat. Terima kasih, Bibi. Bulan Pertiwi. Selamat ulang tahun ke-18. Nona. Bibi. Selama ini, terima kasih banyak sudah menjagaku. Kemari sebentar. Bibi. Ini semua tabungan aku selama ini. Kamu ambil. Nggak boleh, nggak boleh. Nona, nggak boleh. Aku nggak bisa terima. Bibi. Ambil. Hiduplah dengan baik. Nona.
Loteng kecil ini tidak pernah didatangi orang. Mulai sekarang, ini akan jadi markas rahasia kita. Kakak, kotak ini buat apa? Buat jadi tempat mencurahkan isi hati. Adik kecilku, kakak akan selalu ada di belakangmu, percaya dan mendukungmu. Bulan Pertiwi. Selama bertahun-tahun kami sudah memberimu perhatian yang terbaik. Tapi kau mengubah semuanya jadi lelucon. Kau sangat mengecewakanku. Kakak. Adik kecilku. Terima kasih sudah datang ke keluarga Pratama. Menjadi mataku, membuat dunianya tidak lagi gelap. Bulan Pertiwi. Mulai sekarang aku bisa melihat. Aku tidak mau lagi mendengar omonganmu tentang jadi mata untukku. Kalimat itu lagi. Adik kecilku. Kau akan selalu menjadi putri kecil kami yang paling berharga. Apa yang kau mau? Kakak ketiga akan memberikannya untukmu. Di rumah ini, bukan apa yang kau mau bisa langsung didapat. Kau benar-benar iri dan serakah. Rupanya janji-janji itu. Hanya aku yang masih ingat. Tidak akan ada yang ingat tempat ini lagi. Biarkan aku saja. Bersama masa lalu kita. Terkubur di sini. Karena ini foto keluarga. Tunggu bulan pulang baru kita foto bersama. Akulah adik kandung kalian. Kita adalah satu keluarga. Kenapa harus menunggunya? Bintang. Kenapa kamu juga jadi manja? Kamu dan Bulan adalah anggota keluarga Pratama. Kamu sendiri hidup di luar selama 16 tahun. Karena kami merasa bersalah. Baru kami lebih memanjakanmu. Tapi ini tidak berarti kami tidak menyayangi Bulan. Aku tahu. Lebih baik tunggu bulan pulang baru kita foto bersama. Dia datang ke keluarga kita sejak usia 6 tahun. Aku juga. Melihatnya tumbuh besar sejak kecil. Aku ingat Bulan. Selalu ingin berfoto keluarga bersama kita. Tapi selalu tidak lengkap orangnya. Sekilas, 12 tahun telah berlalu. Oh iya? Hari ini tanggal berapa ya? 14 Februari. Hari ini hari kasih sayang. Bukan, hari ini ulang tahun ke-18 adik kita. Sayang. Kok kita bisa lupa peristiwa penting seperti ini? Tadi kita malah bersikap seperti itu padanya. Tidak bisa. Aku harus mencarinya. Kakanda. Bapak. Bintang, selamat ya. Mulai sekarang kamu adalah putri satu-satunya di keluarga Pratama. Aku susah payah baru bisa masuk ke keluarga Pratama. Tidak ada yang boleh menghalangi jalanku. Kalau mereka tahu, anak angkat itulah yang merupakan anak kandung. Sedangkan kamu adalah penggantinya. Pasti mereka akan sangat menyesal. Memangnya itu berguna apa? Mereka sudah melukai hatinya. Apakah kaca yang pecah bisa utuh lagi? Dia pergi kemana ya? Sudah malam-malam begini? Adik. Kakak, ayo cepat. Xiaoyu. 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 Ikut kami pulang ya. Mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Hari ini, keluarga Pratama saya akan memutuskan hubungan keluarga denganmu. Xiaoyu. Kamu jangan gegabah dulu. Bisa lebih mengerti tidak? Kamu begitu ingin meninggalkan keluarga Pratama? Meninggalkan kami. Kamu tidak ingin menjadi anggota keluarga Pratama kami. Maka jangan pernah kembali lagi. Semoga keluarga kalian bersinar terang bagai bintang. Aku tidak akan lagi menjadi beban. Kebaikan selama 12 tahun menolong dalam kesulitan.
Ikatan saling bergantung selama 12 tahun. Sampai di sini, kita sudah tidak saling berhutang. Bibi, Ayah, Bapak, Tuan. aku kan sudah suruh kamu bersihkan kamar, kenapa lampu ini masih rusak? Kamu tahu nggak, Bintang paling takut gelap. Nona sekarang tidak takut gelap. Omong kosong. Bintang harus tidur dengan lampu menyala di malam hari. Bagaimana mungkin tidak takut gelap? Adik tidak takut, ada kakak di sini. Nanti, kakak akan selalu menemanimu, akan melindungimu. Kakak, aku takut. Kapan listriknya nyala? Xiao Yue, jangan takut. Kami akan terus memegang lampu untukmu. Bibi. Ini sebenarnya bagaimana sih? Sejak terakhir kali. Sejak Nona keluar dari ruang penyimpanan. Tidak takut gelap lagi. Ruang penyimpanan. Bintang dan kamu datang bersama untuk mengambil barang. Kamu malah mengurungnya di ruang penyimpanan. Membuatnya sakit. Aku tidak. Kamu masih berani membantah? Kamu di sini merenung baik-baik. Rasakan dikurung rasanya di dalam ruangan gelap. Ayo. Ayah. Kakak. Jangan tinggalkan aku di sini. Aku takut. Nona de Curang. Selama 24 jam penuh. Nyawanya hampir hilang. Gelap apa artinya? Dulu. Hanya mau memberinya pelajaran. Takber maksud benar-benar mengurangnya. Dulu kita menjemput bulan pulang. Berjanji akan menganggapnya seperti anak kandung. Baru saja kita masih di pesta perayaan. Mengatakannya seperti itu. Adikku teleponnya terus tak bisa dihubungi. Di kota Tirta, selain kita, dia tak punya keluarga atau teman sama sekali. Bibi Wulan. Kau tahu adikku pergi kemana? Biasanya adikku cerita apapun padamu. Nona Bulan sudah pergi. Kalian pura-pura seperti ini. Untuk dilihat siapa? Nona bilang ingin menyendiri sebentar. Merayakan ulang tahunnya sendiri. Tidak boleh. Aku akan mencarinya sekarang. Aku juga ikut. Nona tak ingin diganggu orang lain. Jika kalian benar-benar punya niat baik. 3 hari lagi. Adakan upacara kedewasaan untuk Nona. Saat dia kembali dan melihatnya. Dia pasti senang melihatnya saat kembali. Harus diadakan dengan baik. Kita berhutang permintaan maaf pada adik. Kali ini, aku akan membuat adikku menjadi putri paling bahagia di dunia. Kalau begitu kita tunggu adik pulang. 2 tahun ini Nona terus menunggu kalian menoleh padanya. Kali ini, kalian juga rasakan bagaimana rasanya menunggu. Adik pergi tanpa pamit kali ini. Pasti dia sangat kecewa pada kita. Nak, jangan terlalu banyak memikirkannya. Besok kamu akan menjalani operasi kornea. Istirahat dulu saja. Adik akan kembali dalam 3 hari lagi. Nanti, dia akan senang melihat matamu sudah sembuh. Pasti lebih senang daripada menerima hadiah apapun. Lebih senang daripada apapun. Adik paling menyayangimu. Waktu kecil dia pernah bilang, besar nanti mau mendonorkan kornea untukmu. Jika mataku harus ditukar dengan adik. Aku lebih memilih untuk tidak bisa melihat selamanya. Aduh. Kenapa aku tidak bisa seperti orang biasa? Kenapa? Kakak, kamu tidak apa-apa. Aku bantu kamu bangun. Aku pasti akan membantumu melihat. Adik, aku hampir bisa melihat. Kamu juga cepat kembali.
Kedua bapak ibu tenang saja. Operasi putra kedua berhasil. Ayah, ibu. Y. Kakak Gilang. Adik ketiga. Y. Nak, kamu bisa melihat ibu? Benar-benar bisa melihat? Bagus sekali. Berkat pendonor ini, Xiaoming bisa melihat lagi. Kita harus berterima kasih dengan hadiah yang berarti. Ini adalah jasa seumur hidup. Ayah, ibu. Aku sudah menyuruh orang menghubunginya. Pendonor meminta kerahasiaan, jadi tidak bisa dihubungi. Kalau begitu aku tulis surat terima kasih untuknya. Kak, kamu bantu aku berikan ke pusat donasi itu. Baik. Kakak kedua. Bagus sekali. Kamu akhirnya bisa melihat. Pak Gilang. Akhir-akhir ini Nona Bulan, kenapa tidak datang untuk kontrol? Kontrol? Cek apa? Kalian tidak tahu? Nona Bulan menderita hipoglikemia bawaan. Parah, bisa menyebabkan syok bahkan kematian. Dia sudah melewati jadwal kontrol beberapa hari. Ayah, ibu. Salah kamar. Bintang di sebelah. Sudah. Jangan buang waktu di sini. Bintang masih menunggu kita. belum puas main sandiwara? Pergi sana pura-pura mati. Aku butuh minum obat. Jangan pura-pura. Kamu sakit apa? Lihat kamu melukai bintang sampai seperti apa. Masih di sini pura-pura menyedihkan. Cepat minta maaf. Adik. Kami sebenarnya sudah melakukan apa untukmu? Adik. Kondisinya tidak baik. Kita malah tidak tahu apa-apa. Aku masih memperlakukannya seperti itu. Aku tidak pantas menjadi kakaknya. Pasti dia takut kita khawatir. Makanya dia tidak memberitahuku. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku pulang. Sudahlah. Bukan salahmu. Kami yang mengabaikannya. Kali ini dia pulang. Kita harus memberikan kompensasi yang berlipat ganda, kekurangan selama 2 tahun ini. Kakak. Matamu baru sembuh hari ini. Kamu mau pergi kemana? Aku akan menemanimu. Aku ingin pulang. Aku ingin melihat tempat tinggal bersama adik. Kakak. Jalan pelan-pelan ya. Tidak apa-apa. Sekarang, kakak bahkan jika tidak sengaja terbentur, juga tidak akan sakit lagi. Sekarang, kalaupun kakak tak sengaja terbentur, tidak akan sakit lagi. Adik. Ini apa? Melipat burung bangau dari kertas. Teman sekelasku bilang, kalau sudah melipat 999 burung bangau kertas, bisa mengajukan permohonan. Aku mau minta agar Kakak kedua bisa melihat. Itu cuma tipuan. Tidak, aku tetap mau melipat. Setelah selesai dilipat, taruh di markas rahasia kita. Markas apa? Markas rahasia. Kamu masih ingat waktu kecil, kita punya markas rahasia. Bareng adik? Aku mau pergi lihat. Ayah, ibu. Bintang. Kami ajak adik kedua jalan-jalan. Kakak, kalian datang. Kakak, akhirnya kalian datang. Aku sudah menunggu lama sekali. Lain kali pasti tidak akan membuat adik menunggu lagi. Kelinci kecil ini. Dulu kuberikan kepada adik. Sepertinya ini dulu. Kotak yang kami jadikan tempat curhat.
Aku hampir lupa. Kita punya markas rahasia. Adik sendirian, ternyata menulis sebanyak ini. Hanya dia yang enggat. Dia selalu menyimpan kami di hatinya. Sementara kami, Sejak kecil aku ditinggalkan di panti asuhan. Kupikir tidak akan punya keluarga seumur hidup. Sampai mereka muncul. Baru aku sadar. Ternyata dicintai begitu hangat. Setiap hari bersamanya, aku seperti sedang bermimpi. Memiliki kebahagiaan terindah di dunia. Adik. Aku sangat menghargai ikatan keluarga yang sulit didapat ini. Tapi hidup dalam kedekatan setiap hari. Karena kakak-kakak terlalu baik padaku. Aku takut ketika aku membuka mata. Mimpiku akan berakhir. Kakak-kakak, hampir menjadi semua. Pengalaman pertamaku dalam hidup. Miracala. Yang memberi warna pada hidupku. Pertama kali tampil di panggung. Pertama kali keramas permanen. Pertama kali mencoba gaun pengantin. Wah! Di sini. Kakak-kakak telah mengajarkan saya apa itu cinta. Saya juga akan berusaha sekuat tenaga untuk mencintai mereka. Kakak sibuk bekerja. Selalu susah tidur. Harapannya, kantong lavender yang saya buat dapat membantunya meredakan. Perut kakak ketiga tidak sehat. Saya telah mempelajari banyak resep. Berharap dapat memulihkan perutnya. Kakak kedua adalah yang paling saya khawatirkan. Matanya tidak bisa melihat. Tapi selalu berpura-pura tidak peduli. Kakak kedua. Saya tahu. Dia hanya tidak ingin kami khawatir. Sebenarnya, pastinya hatinya sangat sedih. Jika bisa, saya rela mengorbankan segalanya. Agar kakak kedua bisa melihat lagi. Tapi sebelum itu, saya akan selalu mengikutinya dari belakang. Menjadi matanya. Melindunginya. Adik. Cepatlah kembali. Kakak kedua belum memberitahumu. Kakak kedua sudah bisa melihat. Kakak kedua belum tahu. Seperti apa rupamu. kakak kedua, matamu baru saja sembuh. Jangan terlalu bersemangat. Saya nanti akan membawamu melihat buku harian yang dibuat adik. Di dalamnya, ada kenangan kami selama bertahun-tahun. Baik. Apa ini? Anda tidak boleh menyentuhnya, Nona. Kau cuma pelayan. Perani Beraninnya Menggelanjaku. Wanita itu sudah pergi. Buat apa menyimpan sampah ini? Ini satu-satunya peninggalan Nona. Anda tidak boleh menyentuhnya. Ingat. Mulai sekarang, di rumah ini hanya ada satu Nona, yaitu aku. Ini buku jurnal yang dibuat Nona bersama para tuan muda. Anda tidak boleh menyentuhnya. Para tuan muda akan marah. Ini cuma buku usang. Sekalipun aku hancurkan. Apa akibatnya? Nona tidak boleh. Akila adik yang paling mereka sayangi. Hentikan. Hebat tidak? Aku hampir selesai mengerjakan satu buku penuh. Di dalamnya ada semua kenangan indah kita. Sejak kita kecil. Banyak sekali. Kamu capek ya? Tidak capek. Melihat foto-foto ini. Rasanya seperti menghangatkan kembali kebahagiaan. Seperti merasakan kembali kebahagiaan itu. Nanti aku bantu kamu mengguntingnya. Saat kita sudah tua nanti, baru kita buka lagi kenangan ini. Adik. Ini harus disimpan dengan baik. Siapa yang suruh kamu bakar? Ini kenangan kami dan Xiao Yu selama 12 tahun. Semuanya kamu hancurkan. Ini kan cuma buku jurnal? Kakak, kalian sudah putus hubungan dengannya. Dia bukan adik kalian lagi.
Kalau kamu suka, nanti kita bisa bikin bersama. Kamu berbeda dengannya. Kalau kamu berani sentuh barang Xiaoyu lagi, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Pergi. Halo. Cari sekarang juga, ahli restorasi terbaik di dunia. Sudah percuma. Tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau adik pulang, dan lihat buku jurnalnya rusak, Dia pasti akan sangat sedih. Tidak akan. Nona tidak akan kembali. Dia sudah... Bibi Wulan. Maksudnya APA? Maksudku, Nona. walaupun dia kulang, hatinya sulit diperbaiki lagi. yang penting Xiaoyu kembali. Pasti ada cara untuk membuatnya, memaafkan kita. Bukan cuma buku catatan, aku temani dia buat 100 buku. Seribu buku. Kita bayar semua penyesalan itu satu persatu. Sebelumnya kami bodoh. Tapi hari masih panjang. Setiap detik adalah kesempatan kita menebusnya. Aku akan buat adikku tahu betapa kami menyayanginya. Setelah dia kembali, kita bisa foto keluarga. Oh iya. Aku bilang ke adikku. Setelah pesta sukses selesai, aku akan beli kucing yang persis seperti Xiao Tuanyuan. Dia hampir pulang. Aku harus cepat-cepat beli. Tapi mana ada kucing yang persis sama? Aku bawa fotonya, cari di toko hewan satu persatu. Pasti ketemu. Fotonya ada. Tidak. Tapi aku tahu di mana ada. Nona. Video CCTV sebanyak ini, gimana carinya? Dicari pelan-pelan saja. Masa si Bintang sampai memukul adik? Kok kamu tidak tahu malu sekali? Keluarga kita pergi jalan-jalan. Kamu cuma anak angkat. Ikut-ikutan apa? Kakak Bintang. Kali ini kamu. Biarkan aku ikut ya. Aku juga sudah lama tidak jalan-jalan bersama keluarga. Mereka adalah keluargaku. Aku sarankan kamu lebih baik tahu posisimu. Jangan seperti plester yang menempel terus pada kami. Bintang, Xiaoyu. Ayo kita pergi. Kakak. Kali ini, aku tidak jadi ikut. Selamat bersenang-senang. Kok kamu begitu merusak suasana? Seluruh keluarga sudah menunggumu lama. Mau ikut atau tidak, terserah. Masa kami harus memohon padamu untuk ikut? Bintang, ayo kita pergi. Yuk, jalan-jalan. Aku selalu mengira. Dia hanya sedang bertingkah, tidak mau ikut jalan-jalan dengan kami. Tak disangka, kami salah paham padanya. Semua karena Bintang menyesatkan kita. Kita cari dulu Xiao Tuanyuan. Lalu kita cari Bintang untuk minta pertanggungjawaban. Kitimyu. Bagaimana mungkin? Beijing Gan. Kau dan majikanmu harus pergi dari rumah ini. Masa sih? Dia bisa menyembunyikan wajah aslinya sedalam itu di depan kita. Ini sama sekali berbeda dengan dia yang kita kenal. Jangan-jangan. Selama bertahun-tahun ini, kita semua telah ditipunya. Kak, kalian lihat Xiao Tuanyuan? Kau masih berani menyebut kucing sialan itu. Lihat bagaimana dia mencakar Bintang. Begitu ketemu, saya akan menghajarnya. Bulan, kau gila. Kakak, dia yang membunuh Xiao Tuanyuan. Kitalah yang tidak percaya pada adik kami. Makanya sekarang dia bersembunyi dan tak mau bertemu kita. Bintang. Aku bunuh kau. Gaun haute couture ini memang cantik. Bulan. Aku yang memakainya. Jauh lebih cantik darimu. Akhirnya kau pergi juga. Semua barang-barang ini sekarang milikku. TAPI.
Kau tidak akan pernah tahu. Kaulah putri kandung keluarga Pratama yang sebenarnya. Kalau mau menyalahkan, silakan saja keluargamu yang semuanya orang bodoh. Kak. Bukankah sudah diperingatkan? Jangan sentuh barang-barang bulan. Tidak. Aku cuma. Mau menipu kami sampai kapan lagi? Anak kedua, jangan marahi adikmu. Kan cuma baju lama. Nanti kalau bulan pulang, kita belikan yang baru. 1 lemari penuh. Ibu. Selama ini Bintang terus menjebak Bulan. Dia bahkan membunuh Xiao Tuanyuan. Apa? Bintang. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak. Kakak, jangan dengarkan omongan mereka. Aku selalu sayang adikku. Masa mungkin aku mau mencelakakannya? Lalu Xiao Tuanyuan. Dia mati. Aku juga sedih. Kamu masih berani membantah semua yang kamu lakukan. Sudah kami lihat di rekaman CCTV. Bukannya katamu, kalung ini dicuri Bulan? Adik, aku mohon padamu. Kalung itu, hadiah penyambutan dari kakak-kakak untukku. Kembalikan padaku ya. Kamu tahu betapa pentingnya kalung itu. Bagi Bintang, ini saja kamu masih mencuri. Masih punya hati nurani tidak? Aku tidak. Aku benar-benar tidak mencuri kok. Mulutmu penuh kebohongan. Keluarga Pratama kami. Bagaimana bisa mendidikmu sampai seperti ini? Minta maaf ke Bintang. Cepat kembalikan barang itu. Kalau tidak, aku akan usir kamu dari keluarga Pratama. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Selama ini kamu terus menjebak Bulan. Bulan tidak melakukan apa-apa. Tidak. Kamu hidup terlantar selama belasan tahun. Kami merasa bersalah padamu. Untuk menebusnya, kami mengabaikan Bulan. Kamu masih belum puas? Bintang. Bagaimana bisa kamu memperlakukan adikmu seperti ini? Sungguh keterlaluan. Bintang. Nanti saat Bulan pulang, kamu harus minta maaf yang baik-baik padanya. Akulah putri kandung kalian. Adik kandung. Kenapa kalian membela anak angkat? Ku beritahu kamu, di hatiku, kamu selalu takkan bisa menandingi Bulan. Kamu, dari ruangan ini, cepat keluar dari sini. Pergi. Tidak menyangka. Bintang ternyata seperti itu. Bulan Layong. Selalu patuh dan pengertian. Dulu Bulan selalu ada di depan mata, jadi tidak terlalu terasa. Baru pergi 2 hari. Aku sudah mulai merindukannya. 2 tahun belakangan ini, kita salah besar. Tunggu adik kembali. Kita mulai dari awal lagi. Ini adalah saluran hiburan CCTV Indonesia. Selamat ulang tahun KE 28 untuk Bulan per TV. Keluargamu mengadakan pesta ulang tahun yang megah untukmu. Menantikanmu pulang. Ini adalah saluran berita KBS. Bulan Pertiwi. Selamat ulang tahun. Keluargamu menantikanmu pulang. Selamat ulang tahun, Bulan per TV. Keluargamu menantikanmu pulang. Hari ini adik kita pulang. Kali ini harus tunjukkan padanya ketulusan dan kasih sayang kita. Ini Simiwa. Aku minta desainer Allen rancang khusus. Semuanya unik. Satu-satunya di dunia. Aku juga akan berikan hak paten proyek tidur bintang bulan kepada adik. Saya sudah menyiapkan beberapa mobil mewah untuk adik dan ratusan pengawal. Jadi, kedepannya, tidak ada yang bisa mengganggunya lagi. Aku sudah membeli semua perhiasan merek Alice. Semuanya sudah kubeli. Aku ingin membuat adik kita menjadi bulan paling bersinar di keluarga Pratama kita. Aku dan ibumu akan memberi Bulan 10 unit. Villa Diteluc Bulan juga berharap dia ke depannya bisa memiliki sandaran. Ini seharusnya milikku. Bulan Pertiwi. Tunggu kamu kembali. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lagi. Nona. Upacara dewasa kamu. Bibi akan menyaksikan untukmu. Waktu sudah berlalu begitu lama. Kenapa adik belum juga pulang?
Apakah dia masih belum mau memaafkan kita? Apakah sebentar lagi pulang? Halo, apakah ini rumah Bulan Pertiwi? Ya. Ini ada surat untuknya. Jangan-jangan. Ini kejutan dari bulan untuk kita? Anak ini sendiri merayakan ulang tahun, malah menyiapkan hadiah untuk kita. Cepat. Buka lihat apa isinya. Ini kan yang kusuruh kirim untuk pendonor. Terima kasih telah mengembalikan penglihatanku. Walau aku tidak tahu apa yang telah kau alami. Mengapa kau memilih untuk menyumbangkan kornea matamu? Tapi tenang saja. Aku pasti akan menjalani hidup dengan baik. Dengan harapan yang kau berikan ini. Semoga kau juga selalu dalam keadaan baik. Bang. Apa Bapak salah kirim? Surat ini memang yang kuminta kakak kirim dari rumah sakit. Tidak salah. Alamat penermania memang di sini. Tapi surat ini memang kukirim untuk si pendonor. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Kamu. Mataku ini adalah mata adikku. Bulan Pertiwi, aku akan bisa melihat mulai sekarang. Aku tidak mau lagi mendengar ucapanmu, aku akan menjadi matamu. Kakak kedua nanti. Sering-seringlah lihat dunia ini. Aku akan kembalikan mata ini kepada adik. Aku akan kembalikan mata ini kepada adik. Kakak kedua. Tenang dulu. Anakku yang baik. Kenapa kamu bisa begitu bodoh? Adik memberikan korneanya kepada adik kedua. Dia sendirian di luar selama ini. Bagaimana caranya dia bertahan? Bibi Wulan, Bulan 7 Anya pergi ke mana? cepat katakan pada kami. Nona melarangku untuk mengatakannya. Bibi. Bulan sekarang sendirian dan tidak bisa melihat. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Dulu kami yang salah pada Bulan. Tapi kali ini kami benar-benar ingin menebusnya. Bibi Wulan, katakanlah pada kami. Aku mohon padamu. Ibu. Nona menaruh semua barang berharganya di loteng. Di sana ada sebuah kotak. Kalian buka dan lihatlah. Lihatlah. Apa maksudnya? Lena. Ini tidak mungkin. Ini yang ditinggalkan Nona Bulan. Untuk kalian. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang yang baik-baik saja tiba-tiba meninggal? Tidak. Tanggal di sini tertulis 11 Februari. Adikku di tanggal 14 Februari. Masih bersama kita. Bagaimana mungkin dia? Sudah mendapatkan akta kematian Z sebelumnya? Bibi Wulan. Adik yang menyuruhmu membohongiku, benar, kan? 2 tahun ini kami buta dan tuli, makanya dia tidak mau pulang. Bagaimana mungkin adik mau membohongi kita dengan berpura-pura mati? Tidak mungkin. Izinkan kami bertemu dengannya sekali saja. Kalau di hati kalian, memang ada dia? Mengapa dulu memperlakukannya seperti itu? Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Ini yang ditinggalkan Nona Bulan untuk kalian. Bibi Wulan. Kalau suatu hari mereka tahu kebenarannya, serahkan saja ini pada mereka. Tak perlu jelaskan hal lain. Baik.
Ini rekaman yang Nona buat setelah pulang dari perayaan keberhasilan. Perayaan keberhasilan? Bansa. Mazi Berani Berbua Onar di sini. Dia kan kakakmu. Kenapa aku bisa membesarkan biang kerusakan sepertimu? Kami salah apa padamu? Sampai-sampai kau balas dendam seperti ini? Sungguh menyesal membawamu ke keluarga Pratama dulu. Hingga terjadi hal seperti hari ini. Bulan Pertiwi. Bertahun-tahun kami memberimu perhatian istimewa, tapi kau malah mengubahnya jadi lelucon. Sungguh mengecewakanku. Kakak. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Hari ini, keluarga Pratamaku akan memutuskan hubungan keluarga denganmu. Akulah yang memaksa Bulan pergi. Ibu. Ini seharusnya adalah terakhir kalinya aku memanggil kalian seperti ini. Ketika kalian melihat video ini, aku sudah pergi. Malam ini, saat kalian bilang mau putus hubungan keluarga denganku, semua pergumulan dalam hatiku sudah menemukan jawabannya. Pergi adalah satu-satunya pilihan yang bisa aku buat saat ini. Aku selalu percaya kalian pernah mencintaiku. Kan? Dulu, kalian membawaku pulang dari panti asuhan. Menyelamatkanku dari kegelapan. Kalian memberikanku sebuah rumah. Mengajariku apa itu cinta. Di keluarga Pratama, aku melewati 12 tahun paling bahagia. Banyak kenangan indah yang tertinggal. Kenangan-kenangan ini layak kusimpan seumur hidup. Sepertinya Tuhan merasa aku terlalu serakah. Jadi, Dia mengambil kembali masa-masa indah itu. Dan kalian sepertinya juga benar-benar meninggalkanku. Kita akhirnya sampai pada saat untuk mengucapkan selamat tinggal. Kakak, terima kasih telah menemaniku tumbuh besar. Seperti pemandu yang melindungiku dari segala rintangan. Dan selamat. Akhirnya kau bisa mendapatkan yang kau inginkan. Rencana tidur akan segera berhasil. Nanti, kau tidak perlu lagi khawatir tentang itu. Kau harus selalu bahagia. Selamat tinggal. Terima kasih telah menyembuhkan aku. Menghangatkan hatiku. Selamat. Akhirnya, kau bisa melihat dunia ini. Matamu sangat indah. Nanti, tolong lihatlah keindahan dunia ini untukku. Kakak ketiga. Selamat tinggal. Terima kasih. Karena dulu mau menjadi ksatria untukku. Lambungmu tidak baik. Nanti, ingatlah makan tepat waktu. Sayangilah dirimu sendiri. Ayah. Ibu. Selamat tinggal. Terima kasih. Telah memberiku keluarga yang hangat. Aku juga dengan tulus mendoakan kalian. Akhirnya, menemukan putri kandung kalian sendiri. Kalian, nikmatilah kebahagiaan keluarga dengan baik. Bulan. Kebaikan kalian akan kuingat selalu dalam hati. Bisa menjadi putri kalian. Dan sebagai adik, aku sangat beruntung. Dan juga sangat bahagia. Terima kasih. Telah memberiku
mimpi indah seperti ini. Tapi sekarang, mimpiku sudah berakhir. Aku juga harus pergi. Semoga di kehidupan berikutnya, kita tidak perlu menjadi keluarga lagi. Bintang Cahyani. Ini salahmu. Kamu masih berani pulang? Kamulah yang membuat Bulan terluka. Camus Pentamati. Kakak Gilang. Dia kan adik kandungmu sendiri. Bagaimana bisa kamu tega melakukan ini? Kakak Gilang, kami tahu kau menyayangi Bulan. Kami juga sangat menyayanginya. Tapi jangan sampai kau melakukan hal bodoh, ya? Lepaskan. Lepaskan. Bintang. Kakak Gilang, bagaimana bisa kamu tega melakukan ini pada Bintang? Benar. Kami sudah kehilangan Bulan. Kami tidak boleh kehilangan Bintang lagi. Karena dia terus-menerus mengganggu dan menjebak. Berbuat jahat sampai mengusir Bulan, yang membuat Bulan kehilangan kepercayaan pada kami. Jika Bulan tidak kembali, aku janji, aku tidak akan membiarkannya tinggal di keluarga Pratama. Dokter, bagaimana kondisi putri saya? Penyakit jantung pasien ini sangat parah. Laporan pemeriksaan sebelumnya juga sudah keluar. Dia menderita penyakit jantung keturunan. Saya sarankan kalian semua periksa kesehatan. Bukankah keluarga Pratama tidak ada riwayat penyakit jantung? Bagaimana Bintang bisa mewarisinya? Betul. Kami rutin periksa kesehatan setiap tahun. Kalau memang ada penyakit jantung keturunan, seharusnya sudah ketahuan dari dulu. Oh ya, bagaimana dengan rekam medis Bintang? Golongan darah B. Ayah dan ibu golongan darah A. Masa dia golongan darah B? Jangan-jangan Bintang bukan anak kandung keluarga Pratama? Tidak mungkin. Waktu menjemput Bintang pulang dulu, rumah sakit sudah mencocokkan arsip panti asuhan dengan DNA. Dia memang putri kami. Tidak bisa. Aku akan menemui Bintang Cahyani dan minta kejelasan. Kamu sebenarnya siapa? Kakak. Aku adik kalian. Kamu masih mau membohongi kami? Keluarga kami sama sekali tidak ada riwayat penyakit jantung. Tapi kamu punya penyakit jantung keturunan. Ayah dan ibu golongan darah A. Tapi kamu golongan darah B. Kamu masih tidak mau jujur? Kakak. Pasti ada kesalahan di suatu tempat. Aku peringatkan kamu. Kalau aku ketahui kamu menggunakan cara-cara licik, aku jamin, keadaanmu akan 10.000 kali lebih buruk dari sekarang. Benar. Aku memang bukan putri kandung kalian. Apa katamu? Waktu itu kalian yang datang ke panti asuhan, yang menemukan aku, ada kesempatan untuk hidup mewah. Kenapa aku tidak menggapainya? Kamu sudah menipu kami selama 2 tahun. Membuat kami menyiksa adik kami seperti itu. Kamu pantas mati. Kamu sengaja berniat jahat. Memelsukan laporan DNA. Kamu akan membayar perbuatanmu. Siapa bilang laporan DNA itu palsu? Dulu arsip di panti asuhan yang salah. Aku hanya ikut-ikutan saja. Apa maksudmu? Maksudmu adik kandung kami juga ada di panti asuhan itu? Cepat katakan padaku. Di mana dia? Siapa dia? Ibu, dia selalu ada di sisimu. Kok kamu tidak menyadarinya? Dia itu. Lu. Ming. Yu. Diam. Kalau berani ngomong sembarangan lagi, aku buat kamu tidak bisa hidup di kota Tirta. Bocah tua bangka, kamu tidak berani percaya, atau tidak berani mengakui. Kalau kamu sendiri telah melakukan begitu banyak hal yang menyakiti putri kandungmu sendiri? Rupanya Bulan adalah putri kandung kami. Dialah satu-satunya Bulan dari keluarga Pratama kami.
Bintang. Sebenarnya kamu mau apa? Sama-sama anak yatim. Kenapa dia yang bisa diadopsi oleh kalian, bahkan menjadi putri kandung keluarga Pratama, sementara aku harus menderita dan miskin seumur hidup? Aku tidak terima. Tapi sekarang sudah baik. Dia sudah mati. Akan kubunuh kau. Berani-beraninya menyamar sebagai Bulan, bahkan menghinanya, menganiayanya, dan membunuh kucing kesayangannya. Bukan cuma itu. Waktu jatuh dari tangga dulu, aku juga sengaja. Kejadian di gudang pendingin itu juga aku yang memfitnahnya. Tapi kalian malah mengurungnya semalaman. Pesta 2 hari lalu. Aku juga yang ingin membuat si buta sialan Chandra itu nabrak ke panggangan. Sayangnya. Bintang. Aku takkan membiarkanmu lolos. Oh iya. Waktu Bulan menamparku, itu juga aku yang sengaja memfitnahnya. Ini cuma secuil dari semuanya. Masih banyak lagi yang belum kuceritakan. Mau kalian dengarkan? Mau dengar? Dasar sialan. Akan kubuat kau membayar nyawa adik kami. Bunuh saja dia. Terlalu murah membiarkannya mati. Membayar nyawa? Tapi keluargaku yang baik hati. Bukankah kalian yang memaksa Bulan bunuh diri? Kalian semua. Yang memaksa Bulan Pertiwi sampai mati. Itu kalian semua. Kalian pikir kalian ini, itu apa sih orang baik? Kalian selalu bilang, sayang sama Bulan. Tapi apa kalian benar-benar sayang dia? Kamu ngomong apa sih? Terutama kamu. Setiap kali aku menjebaknya, kamu langsung menghujatnya, memukulinya. Ini yang kalian sebut cinta? Gilang Pratama. Di luarnya kamu itu kakak yang baik hati. Tapi begitu aku merengek sedikit, cengengesan sedikit, kamu tanpa ragu menyerahkan miliknya padaku. Ini yang kalian sebut cinta? Dan kamu, Chanming Pratama. Mara buta, hari juga buta. Bulan selalu mempertaruhkan nyawanya untuk melindungimu. Tapi dengan beberapa kata bohong dariku, kamu tanpa ragu berpihak padaku dan menyalahkannya. Ini yang kalian sebut cinta? Yang paling lucu itu kalian berdua. Kalian jelas-jelas tahu, ada hal-hal yang aku salah lakukan, tapi hanya karena status sebagai anak kandung. Kalian langsung tanpa ragu berpihak padaku, membelaku. Sama sekali tak peduli berapa besar penderitaan yang dialami Bulan. Ini yang kalian sebut cinta? Cinta yang kalian sebut-sebut, yaitu tidak percaya padanya, mengabaikannya dan menyakitinya. Kalian sendiri yang menjemputnya pulang. Lalu kalian sendiri yang meninggalkannya. Yang benar-benar membuatnya putus asa dan mati hati. Bukan aku. Adalah kalian. Adalah yang dia anggap sebagai harta berharga. Kilyarga. Xiao Yu. Ibu minta maaf padamu. Ibu selalu merindukanmu dan mengharapkan kepulanganmu. Tapi justru menyakitimu paling dalam. Aku. Xiao Yu. Ayah sudah keliru. Ayah bilang akan melindungimu hingga besar. Berulang kali menyakiti hatimu. Ini kesalahan kakak. Kakak adalah binatang. Kami yang mendengarkan dan mempercayai secara sepihak. Menyakitinya. Aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Tapi aku bersumpah. Perlakuan buruk yang kamu berikan padanya, aku akan membuatmu membayar 1000 kali lipat. Setiap hari dalam sisa hidupmu akan hidup dalam penderitaan. Setiap detik akan menyesal. Panggil orang. Apa yang kalian lakukan? Aku adalah putri sulung keluarga Pratama. Kalian ingin mati ya? Kakakku adalah putra sulung keluarga Pratama. Kakakku tidak akan membiarkan kalian. Kirim ke rumah sakit jiwa.
Ibu dan ayah. Kakak. Kalian sudah pulang. Bulan. Bulan, Bulan. ibu minta maaf padamu. Tuan Dan Nyonya. Ini surat pengunduran diri saya. Bibi Wulan. Kamu sudah bekerja di rumah kami selama 20 tahun. Apakah kamu ada masalah? Katakan, kami bisa membantumu. Nona sudah pergi. Saya juga tidak ingin tinggal di sini lagi. Ini hadiah terakhir yang Nona tinggalkan untuk kalian. Ini. Eksperimen ini dipersiapkan selama 2 tahun, tapi selalu gagal jadi proyek resmi. Kakak, jangan dilepas. Jangan menyerah. Menurutku eksperimenmu ini sangat berarti loh. Pasti akan menciptakan nilai. Kamu akan jadi bintang penelitian di masa depan. Kalau nanti proyeknya resmi disetujui, akan aku namai dengan namamu. Proyek Tidur Purnama. Bagaimana? Boleh. Kalau gitu nanti, aku buatkan kakak piala yang super besar. Sambil ada kesempatan ini, aku umumkan secara resmi kepada semua. Proyek Tidur Purnama diubah namanya menjadi Proyek Tidur Bintang dan Bulan. Adik. Kakak gagal memenuhi harapanmu. Maaf atas dukunganmu dulu. Dan semangatmu. Hari ini matahari bersinar bagus sekali. Pohon-pohon mulai bertunas. Sayangnya aku tak bisa melihat apa-apa. Kakak, gak apa-apa. Kalau kakak tidak bisa melihat, aku yang ceritakan untukmu. Aku jadi matamu. Adik. Senangnya punya kamu. Bulan. Nanti aku pasti bisa melihat lagi. Aku tidak mau lagi mendengar. Kamu bilang mau jadi mataku, kalimat itu. Adik. Kamulah yang membawa kakak kedua ke arah cahaya. Tapi kakak kedua malah membuatmu hilang. Kamu bahkan mendonorkan kornea mata untukku. Adik. Kakak kedua lebih rela tak bisa melihat apa-apa. Asalkan kamu bisa kembali. Kakak Gilang akhir-akhir ini sering sakit perut. Kurma merah dan biji teratai bagus untuk kesehatan lambung. Kakak Gilang. Aku masakan kamu bubur kurma merah dan biji teratai. Bisa membantu memelihara lambung dan membuat tidur nyenyak. Kakak, film kita akan segera dimulai. Nanti jangan lakukan hal-hal yang aneh-aneh lagi. Sungguh mengganggu. Adik. Kamu meluangkan waktu dan tenaga menyiapkan resep untuk kakak. Tapi aku malah menyakiti kamu. Berkali-kali. Kakak Gilang benar-benar brengsek. Kalau kamu mau kembali, apapun yang kakak lakukan, aku rela. Kamu pasti Bulan kecil, ya? Aku ibu MU. Aku ayah MU. Kami akan menyayangimu, seperti anak kandung sendiri. Mulai sekarang kita jadi satu keluarga. Kami salah di mana sampai kamu membalas kami seperti ini? Dasar orang yang tidak tahu berterima kasih. Hari ini, keluarga Pratamaku akan memutuskan hubungan denganmu. Bagaimana bisa aku mengatakan kata-kata yang begitu kejam itu?
Aku untuk seorang orang luar. Sampai menyakiti. Anak kandungku sendiri. Bulan. Ibu yang bersalah padamu. Ibu berjanji akan selalu menyayangimu seumur hidup. Tapi pada akhirnya, aku malah terus menyakitimu. Aku sangat menyesal. Ibu rela menukar nyawaku untuk membawamu kembali. Tidak. Adik tidak mati. Aku pasti akan menemukannya. Saya dari keluarga Pratama, putri kecilku yang paling imut. Saya adalah satu-satunya putri keluarga Pratama. Halo, pernah lihat bulan? Rambut panjang, mata besar. Namanya Bulan. Dia adalah satu-satunya adik perempuan kami. Dia adalah putri berharga keluarga Pratama. Ya. Asalkan kamu memberikan petunjuk, keluarga Pratama pasti akan memberikan imbalan yang besar. Maaf, tidak pernah lihat. Lihat, saudara. Bulan. Bulan, apakah itu kamu? Gila ya. Sudah 3 bulan. Bulan. Kami telah mencari di seluruh dunia. Mengapa tidak ada satupun petunjuk tentangmu? Bulan. Kamu ada di mana sebenarnya? Kakak. Selamat, kakak. Proyek berhasil disetujui. Jangan senang dulu. Jika tidak bisa menemukan sukarelawan, eksperimen masih tidak bisa dilanjutkan. Kakak, jangan khawatir. Nanti saat aku sudah besar. Aku akan jadi sukarelawanmu. Jangan katakan hal seperti itu lagi. Di hati kakak, prestasi apapun, karier apapun, tidak sebanding dengan berharganya kamu. Kakak hanya berharap kamu hidup tanpa kekhawatiran seumur hidup. Sukarelawan. Hidup tak terlihat. Mati puntak ada jenazah. Semua informasi terkait dihilangkan begitu saja. Proyek Tidur Purnama, termasuk rahasia tingkat tertinggi. Keamanan informasi sukarelawan harus dijamin. Setelah masuk ke kapsul tidur, berita kematian akan diumumkan keluar. Semua informasi akan dihapus. Dan hari itu, kenapa Bulan ada di sini? J'allons et tout. Menuju ke lembaga penelitian. Biasanya si bungsu tidak lewat sana. Hari si bungsu hilang. Tepatnya adalah sukarelawan. Masuk ke kapsul tidur. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Si bungsu tidak mungkin melakukan ini. Kakak, mau kemana? Apa ada kabar tentang Bulan? Pak Gilang. Buka pintunya. Buka pintu untukku. Kakak. Bukannya kakak mencari si bungsu? Lalu ngapain ke sini? Pak Gilang, kehadiran Anda di basis eksperimen kami ini benar-benar suatu kehormatan besar. Tidak usah khawatir. Eksperimen semuanya berjalan normal. Katakan padaku. Siapa sebenarnya orang yang terbaring di dalam sana? Kakak. Maksudmu, jangan-jangan adik kita di dalam? Katakan. Apakah itu adikku? Pak Gilang, Anda sendiri yang menetapkan. Informasi di sini harus benar-benar dirahasiakan. Siapa pun tidak boleh membocorkannya. Sekarang dibatalkan.
Katakan padaku. Kalau tidak, aku pecat kamu. Gilang. Lebih baik Anda pulang saja. Tidak bisa. Kumohon. Apakah di dalam sana benar anakku? Bangun dulu. Anakku itu sangat menyayangi kami. Tapi kami malah menyakitinya. Membiarkannya pergi. Kami salah. Kami tidak meminta maafnya. Kami hanya ingin tahu di mana dia berada. Berilah kami kesempatan untuk menebus kesalahan ini. Sukarelawan. Adalah bulan pertama. Xiao Yu. Anakku. Xiao Yu. Ibu datang menjengukmu. Xiao Yu. Aku kakakmu, anak kedua. Hentikan eksperimen ini. Sekarang juga. Atau aku akan hancurkan lembaga penelitian ini. Sudah terlambat. Aku akan telepon sekarang. Begitu eksperimen dimulai. Tidak bisa dihentikan. Kalau tidak, sukarelawan. Hanya ada jalan buntu. Begitu banyak kebetulan. Tapi aku tidak tahu. Bahkan di hari adik perempuanku akan jadi sukarelawan. Aku malah mengadakan pesta perayaan. Apa yang kulakukan ini? Aku ini kakak macam apa? Ini salahku. Akulah yang menyuruhnya pergi. Dan memutuskan hubungan. Aku tidak layak menjadi ayahnya. Ini semua salahku. Aku yang tidak merawat adik dengan baik. Adik. Kakak kedua juga minta maaf padamu. Xiao Yu. Ibu yang salah padamu. Aku tanya kamu. Sebelum adik masuk. Apa dia bilang sesuatu padamu? Tidak. Sebelum eksperimen dimulai, sudah kutanyakan pada sukarelawan. Apakah ada orang atau hal yang masih dia khawatirkan? Katanya sudah tidak ada. Kita memperlakukannya seperti itu sebelumnya. Pastinya hatinya sangat terluka. Aku mohon padamu, biarkan kami masuk menjenguknya. Masuk menjenguknya. Sekilas saja. Sungguh, bukan aku tidak mau bantu. Lingkungan di sini stereo. Siapapun tidak boleh masuk. Kalau tidak, eksperimen bisa gagal. Hanya setelah eksperimen berhasil 30 tahun lagi, kalian baru bisa bertemu dengannya. Lebih baik lihat dari luar saja. 30 tahun? 30 tahun. Adik begitu takut gelap. Tapi kau biarkan dia. Terbenam dalam kegelapan selama 30 tahun. Jadi, Semua aset keluarga Pratamaku sediakan. Untuk eksperimen ini, kau harus pastikan eksperimennya berhasil. Jamais qu'ils la matin putricu. Mengerti? Baik. Jangan khawatir. Adik. Tenang saja. Kakak akan berikan kornea mata yang cocok untukmu, agar kau bisa pulih dengan sempurna. Adik. Kami akan selalu menemanimu. Menantikanmu bangun. Semua akan baik-baik saja. Puluh tahun yang lalu. Yang diluncurkan oleh Grup Lu, Experimentator. Baru-baru ini meraih kesuksesan besar. Sukarelawan juga berhasil terbangun. Rencana ini akan mendorong Kemajuan teknologi seluruh umat manusia. Kalian tenang saja. Eksperimen berhasil. Operasi kornea juga telah berhasil diselesaikan. Sekarang, kalian sudah bisa bertemu dengan Nona Lu. Bagus sekali. Terima kasih. Xiao Yu. Xiao Yu. Xiao Yu. Pulang bersama kami. Kita.
Kenal? Maaf ya, izin lewat.